Dinas Kesehatan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyiapkan bahwa semua puskesmas sudah bisa melayani orang dengan gangguan jiwa dan juga semua rumah sakit RSUD dan juga rumah sakit Gracia menerima layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jangan mencari bahagia kemana-mana, karena bahagia tempatnya ada di hati kita. Waduh. Kami dari IPKJI, kita ingin menyampaikan bahwa mari teman-teman dari kesehatan apapun gitu untuk peduli tentang masalah kesehatan jiwa, karena tugas untuk mendeteksi kemudian mengedukasi tentang kesehatan jiwa itu tidak hanya tugasnya dari perawat jiwa saja, tetapi juga semua tenaga kesehatan di bidang apapun. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika tubuh mengalami gangguan seperti demam, batuk, atau nyeri, kita menyadari bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Kita beristirahat, mengonsumsi obat, lalu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Namun, bagaimana jika yang terganggu bukan fisik, melainkan kondisi mental? Saat seseorang mengalami kecemasan berlebih, tekanan emosional, sulit tidur, kehilangan semangat, atau merasa putus asa, seringkali kondisi tersebut tidak segera disadari sebagai masalah kesehatan. Banyak orang memilih untuk diam, bukan karena tidak membutuhkan pertolongan, melainkan karena takut dianggap lemah, berlebihan, atau tidak mampu menghadapi hidup. Padahal, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. UNICEF mencatat, Indonesia memiliki hampir 46 juta remaja dan gangguan kesehatan mental menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar pada kelompok usia ini. Bahkan, bunuh diri kini termasuk dalam 5 penyebab utama kematian remaja di Indonesia. Masih dari data yang sama, sebanyak 1 dari 3 remaja Indonesia atau sekitar 15,5 juta jiwa dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan profesional. Bahkan hanya sekitar 10,4% remaja dengan depresi yang mencari pertolongan. Kondisi ini diperparah oleh stigma, kurangnya pemahaman, dan kebiasaan menganggap remeh keluhan mental. Akibatnya, banyak remaja memilih memendam masalahnya sendiri hingga berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan berisiko. Karena itu, sudah saatnya kita membangun kepedulian bersama, berhenti menghakimi, mulai mendengarkan, berikan ruang aman bagi siapapun untuk bercerita tanpa rasa takut. Jika Anda, keluarga, atau orang terdekat mengalami keluhan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasikan kepada psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan terdekat. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri dan kehidupan. Mari wujudkan masyarakat yang sehat seutuhnya. Jogja Sehat, Jogja Istimewa. Tustiani SH, anggota Komisi D DPRD DIY. Ana Adina Patriani SKM MPH, Kepala Bapelkes DIY. Santi Wardaningsih PhD, Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Wilayah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, salam sehat dan senang sekali tentu saja saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda dalam diskusi kesehatan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja program ini kami hadirkan untuk mengedukasi, memotivasi sekaligus mensosialisasikan berbagai program kesehatan dari Dinas Kesehatan
Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Sobat Sehat, kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kesehatan jiwa. Dan di tengah aktivitas, tentu saja tekanan hidup, tuntutan pekerjaan, hingga persoalan sosial yang semakin kompleks. Menjaga kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat, termasuk warga daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tentu saja di Discuss kali ini kita akan mengangkat tema ngobrol santai pentingnya kesehatan jiwa bagi warga Jogja. Dan kita akan membahas bagaimana pentingnya menjaga kesehatan jiwa, kemudian juga mengenali tanda-tanda gangguan mental sejak dini, serta langkah yang bisa dilakukan agar masyarakat ini lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan untuk membahasnya kali ini sudah hadir ada 3 orang narasumber yang sangat istimewa, nanti akan berdiskusi bersama dengan saya. Langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama di samping saya sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Wilayah Yogyakarta, ada Ibu Santi Wardaningsih, PhD. Bu Santi, kabar baik? Alhamdulillah Mbak Tika. Oke, sehat, bahagia Salam tentunya sehat jiwa. Oke, salam sehat jiwa, Iya. plus raga juga. Plus raga juga. Plus raga juga. Oke, terima kasih juga untuk kehadirannya dari anggota Komisi DPR Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bu Tustiani SH. Bu Tusti, kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah, sehat, jiwa dan raga. Jiwa dan raga juga. Jasmani dan rohani. Semuanya Ibu Ya. ya. Ini kayaknya memang aktivitas padat menyempatkan diri untuk hadir di podcast ya. Ya. Oke. Kemudian juga yang sangat luar biasa yang sudah hadir di kesempatan hari ini, beliau adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan DIY, ada Ibu Ana Adina Patriani SKM MPH. Ibu Ana, kabar baik juga, sehat bahagia? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik. Ini perempuan-perempuan yang sangat luar biasa, harus sehat jiwa raga juga ya, Iya. di tengah padatnya aktivitas ya. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan banyak membahas terkait tema kita hari ini, mungkin saya ke Bu Ana terlebih dahulu ini terkait isu kesehatan jiwa saat ini memang menjadi salah satu perhatian yang sangat penting juga, khususnya bagi warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Tika. Oke. Kesehatan jiwa itu menjadi masalah pertama kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana sehat itu tidak hanya bebas dari segala penyakit dan juga tidak hanya dari fisik, tetapi mental juga di sana. Kemudian bagaimana dari hal yang sehat fisik, jiwa, mental itu memungkinkan untuk hidup produktif. Jadi memang itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah sehat jiwa, bahwa DIY masih bermasalah terkait dengan kesehatan jiwa. Dari data survei kesehatan Indonesia tahun 2023, DIY itu nomor 1 untuk kasus psikotik, jadi gangguan jiwa berat, nomor 1. Jadi 9 dari 1000 penduduk ada anggota keluarganya yang mengalami psikotik. Kemudian dari kasus kesehatan jiwa sendiri, bahwa DIY ada 2/1000 penduduk yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ini masuk 10 besar di Indonesia. Dan juga masalah depresi pun 1,5 dari 1000 penduduk ini ada depresi. Jadi memang ini dari data survei, belum kita langsung ya melihat keseluruhan. Ini pasti lebih banyak, mengingat juga kasus bunuh diri itu di Gunung Kidul tertinggi gitu kan sedunia. Nah, ini sehingga dibutuhkan suatu upaya terobosan tidak hanya dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi satu kesatuan. Dan ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Dinas Kesehatan itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan regulasi dari DPRD. Kemudian juga kita menuntut kerjasama juga dari EPKJI. Kemudian dari ID lintas sektor, juga dinas sosial. Jadi kita butuh effort yang banyak sehingga ini menjadi permasalahan utama di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, nah ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja sih Bu? Kok bisa gitu daerah istimewa Yogyakarta kita lihat kan sebagai kota pelajar juga di sini kan. Kemudian juga kayaknya orang yang bilang slow living itu ada di Jogja juga. Tapi kok hal itu masih saja terjadi? Ya, ini memang agak miris. Di satu sisi Yogyakarta sebagai salah satu kota yang bahagia ya, bahagia. Tetapi sisi lain kita juga ada faktor kemiskinan. Kemiskinan DIY itu juara 1 di Pulau Jawa untuk daerah miskin, dan juga tekanan selain tekanan ekonomi, kemudian tekanan sosial, dan juga terutama yang sekarang meningkat adalah remaja, semakin meningkat. Karena apa? Tekanan untuk dia harus juara 1, dia harus selesai
Jadi faktor-faktor dari hal pendidikan, kemudian juga lingkungan, ini mendukung untuk meningkat kesehatan jiwa. Selain itu juga ada hal-hal lain yang memungkinkan untuk semakin tinggi, seperti adanya teknologi informasi sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi, tapi di sisi lain ini juga berdampak pada gangguan jiwa pada masyarakat, sehingga dia makin dengan kurang dengan lingkungan sosial sekitarnya, semakin menyendiri, sehingga dia kurang untuk bersosialisasi dan juga kurang mengungkapkan pendapat kalau dia itu ada masalah dalam kesehatan jiwa. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih Bu Ana. Sekarang saya lanjut ke Bu Tusti nih. Bu Tusti, kita lihat juga nih kalau DPRD DIY sendiri melihat dampak masalah kesehatan jiwa terhadap kehidupan sosial dan juga mungkin juga produktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya itu seperti apa, Ibu? Iya, jadi akhir-akhir ini sebenarnya aktivitas masyarakat itu dengan maraknya sosial media, itu kan ada yang namanya sekarang itu apa? Judi online. Oke. Judi online itu adalah sebuah digitalisasi yang itu sangat merugikan masyarakat, khususnya yang ada di DIY ini. Salah satu contoh ya Mbak, ini tetangga saya, ini kasus. Dia itu depresi berat itu gara-gara seperti itu. Karena harta bendanya sudah habis, dihabiskan sama orang tua anak-anaknya. Jadi anaknya ini ketagihan yang namanya dengan judi online ya, atau apa itu namanya, judi online atau game online itu. Kemudian dia kan top up terus, kemudian sampai sertifikatnya digadekan, kemudian rumahnya juga sampai dijual. Kemudian segala sesuatu yang milik orang tuanya semua terjual. Dan dia sekarang sudah di penampungan di dinas sosial. Dan itu orang tuanya depresi berat. Oke. Jadi ini sebenarnya menjadi PR kita bersama ya. Karena mungkin kalau kemarin itu tidak ada yang namanya judi online, dia nggak depresi seperti itu. Artinya hartanya tidak habis. Tetapi karena ini ada peristiwa yang membuat semua orang miris, kemudian sampai dengan harta bendanya mereka habis, itu kan dari sisi SOP sebuah rumah tangga kan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan dia sekarang menjadi di rumah singgah, kemudian diurusi sama dinas sosial, kemudian anaknya juga di rumah singgahnya dinas sosial juga. Dan ini menjadi kita, artinya ya harusnya dia nggak depresi seperti itu kalau dia tidak menemui peristiwa seperti ini. Itu adalah salah satu contoh nyata yang ada di sekitar kita begitu itu. Ya Bu ya. Kalau dari DPRD sendiri mungkin ada regulasi juga nggak sih Bu? Mungkin sebenarnya ada regulasi, tetapi kan regulasi sama dengan maraknya judi online itu kan duluan regulasinya. Jadi mungkin menjadi PR kita untuk kita akan merevisi regulasi itu agar segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu menjadi tambahan yang nanti akan diatur oleh perda tersebut. Artinya ini menjadi konsen kita nanti bekerja sama dengan Bu Santi, dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan, karena kan itu juga mempengaruhi kesehatan mental ya. Kaitan dengan itu tadi. Karena kalau memang mentalnya enggak ya bisa depresi berat. Tapi kalau masyarakat itu bisa menerima bahwa ini, tapi ini bukan cobaan. Cobaan itu kan dari Yang Maha Kuasa, tapi ini cobaan yang dibuat sendiri. Jadi kita ya harus artinya bisa memilah-milah. Tetap kembali juga kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap yang namanya elektronik, digitalisasi, apalagi yang nanti bisa menghabiskan harta awalnya benda. coba-coba tapi akhirnya ketagihan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sekarang saya ke Bu Ana. Sebelum ke Bu Ana, ke Bu Santi maksudnya. Nah, Bu Santi ini kalau mungkin nanti kita sebelum fokus ke kesehatan jiwa dan juga mental juga, ini kita pengen tahu juga IPKJI itu apa sih? Perannya apa juga? Ini organisasi apa? Mungkin juga masyarakat biar lebih tahu nih. Betul. Terima kasih Mbak Tika. Ya, jadi IPKJI itu Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Kami di bawah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, jadi merupakan ikatan seminat. Seminat itu yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keahliannya, kita berkumpul menjadi satu. Ikatan IPKJ itu menjadi wadah ya bagi perawat jiwa seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, di DIY ini juga menjadi wadah
perawat jiwa di seluruh DIY. Kemudian anggotanya itu tentunya adalah perawat jiwa yang ada di rumah sakit jiwa maupun di layanan kesehatan jiwa. Kemudian juga para penanggung jawab jiwa yang ada di puskesmas. Nah, ini kan tadi kaitannya dengan kita semua turun ke bawah. Tadi Bu Ana menyampaikan kita juga menjadi garda ke depan di puskesmas. Kemudian juga yang ada di akademisi. Nah, itu merupakan anggota-anggota kita. Nah, tugas kita adalah tentu yang pertama menjadi wadah itu meningkatkan kapasitas dari anggotanya. Di dalam hal misalnya kita bagaimana menjalankan tugas sehari-hari. Tadi kita sering bekerja sama dengan Bapelkes juga untuk meningkatkan kapasitas dari para perawat ini, Mbak Tika. Kemudian selain itu kita juga punya bidang pelayanan yang itu langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah, berhadapan langsung dengan masyarakat, di mana kita juga melakukan screening, kemudian edukasi, dan tentu yang paling penting adalah mengenalkan kesehatan jiwa itu sendiri, karena sekarang itu masih menjadi stigma. Gitu. Oke, itu tugasnya seperti itu ya, Bu. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang kesehatan jiwa sendiri, yang paling banyak tuh yang mengalami itu siapa sih saat ini? Remajakah, orang tuakah, atau bagaimana, Bu? Jadi kalau paling banyak itu kita hampir di semua, tentu yang di semua level ya. Jadi kalau kita kan bekerja kesehatan jiwa itu di lifespan ya, jadi semua daur hidup kehidupan. Jadi kalau tentu yang paling banyak itu adalah usia produktif. Usia produktif itu ya tentu tadi yang bebannya lebih kan orang-orang yang punya tanggung jawab ya, produktif sehari-hari dia bekerja, harus bekerja, kemudian berhadapan dengan orang, tanggung jawabnya juga banyak. Nah, kemudian juga yang sekarang meningkat itu ya remaja. Karena tadi Bu Tusti sudah menyampaikan bahwa kaitannya dengan tantangan dengan gadget ya, dengan media sosial dan lain sebagainya, tentu itu juga menjadi faktor pendukung atau faktor yang membuat resiko ya, faktor yang meningkatkan resiko seseorang itu menjadi mengenai ketahanan mentalnya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin tentang gangguan mental, itu kan ada beberapa jenisnya juga kan Ibu. Nah, itu ada apa aja sih? Ya, secara umum itu ada gangguan psikotik tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Secara umum dibagi menjadi dua, gangguan psikotik dan neurotik. Psikotik itu yang kaitannya orang itu sudah tidak bisa membedakan misalnya antara yang realita dengan enggak ya. Mungkin kalau sering kita lihat orang yang ngomong sendiri, kemudian mengamuk tanpa sebab atau dia marah-marah tanpa sebab gitu. Itu yang gangguan psikotik ya, Mbak Artika. Kemudian ada neurotik. Neurotik itu tadi salah satunya adalah depresi, ansietas. Nah, itu sekarang sebenarnya neurotik itu atau khususnya depresi dan ansietas itu di masyarakat kita justru lebih banyak. Karena orang itu kan notice ya, ketika mengenali, oh itu gangguan jiwa kalau udah ngomong sendiri, kalau sudah nggak bisa merawat dirinya sendiri. Padahal yang ada di dalamnya itu sebenarnya yang lebih banyak adalah depresi dan ansietas. Orang sedih berkepanjangan kan orang juga nggak ini bisa ini gangguan jiwa nggak ya gitu ya. Orang kita tidak misalnya contohnya ada banyak kalau sekarang itu Mbak, misalnya orang punya penyakit kronis. Punya penyakit kronis, punya sakit kanker, kemudian stroke kayak gitu ya. Nah, itu juga beresiko menderita seperti depresi, TB, HIV gitu. Itu juga punya resiko. Dia tidak kelihatan kalau nggak kita assess, tapi sebenarnya dia beresiko. Dan itu kalau depresi dan ansietas tidak ditangani oleh profesional, maka bisa beralih ke yang berat yaitu psikotik tadi. Wow. Jadi ini artinya juga membutuhkan dukungan atau support sistem terbaik di lingkungan sekitar, itu keluarga juga ya Bu ya? Justru itu ya salah satu yang kita ajarkan juga di masyarakat oleh tenaga kesehatan jiwa seluruhnya ya, baik itu perawat jiwa, dokter, kemudian psikolog, dan seluruh tenaga kesehatan sebenarnya itu adalah mengenali tanda-tanda dini, deteksi dini. Kalau orang itu sudah sedih, nggak mau keluar rumah, kemudian dia bahkan punya keinginan untuk
mengakhiri hidup, Iya. sudah tidak tahu lagi ini kok hatiku hampa ya. Nah itu sebenarnya sudah tanda-tanda itu. Oke. Kita mungkin kalau di screening ini yang ada di ruangan ini, Habis ini kita bisa screening Iya. bareng nih, Bu. mungkin juga beresiko. Resiko itu ya deteksi secara awal itu justru bagus karena sebenarnya bisa diatasi lebih dini. Jadi dengan teknik-teknik yang mungkin bahkan nggak perlu obat ya, ketika sudah psikotik atau depresi berat kan harus memerlukan pengobatan. ya. Tadi yang disampaikan Bu Ana, kita dari mulai preventif ya, preventif itu salah satunya adalah early detection tadi atau deteksi dini tadi. Oke, dan itu bisa dilakukan oleh siapa Oleh saja siapa ya? saja. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Ana nih. Bu Ana, kalau selama ini atau sejauh ini pemahaman masyarakat terkait kesehatan jiwa itu seperti apa sih, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Literasi tentang ini. Ya, literasinya memang sekarang sudah semakin meningkat ya. Cuma memang yang kebanyakan orang tahu itu psikotik yang lebih mudah Ya. terlihat ya, gangguan depresi atau kecemasan ini yang masih kurang dideteksi ya. Memang beberapa kita kan ada kegiatan cek kesehatan gratis di mana di dalamnya ada deteksi dini untuk gangguan kejiwaan yang angkanya memang belum banyak di sana. Tapi ini sudah membuktikan masyarakat sudah sadar bahwa saya ini ada gangguan ini. Gangguan kecemasan atau gangguan depresi sudah ada ke arah sana. Buktinya kita banyak data-datanya tinggi. Nah, data-datanya tinggi kan bisa jadi memang benar tinggi atau memang kesadaran masyarakat untuk memeriksakan bahwa saya ini ada gangguan. Tuh. Kemudian juga memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah membaca ini menjadi masalah. Kemudian di dalam regulasi Permenkes 19 tahun 2023 menyampaikan bahwa di puskesmas wajib ada tenaga psikologi klinis. Oke. Karena ini membaca bahwa gangguan jiwa ini menjadi masalah. Sehingga harus ada, dan juga kebijakan dari Kementerian Kesehatan ada peningkatan kompetensi atau kapasitas bagi tenaga-tenaga yang ada di puskesmas untuk pelayanan kesehatan jiwa ini. Oke, tapi selama ini masyarakat mereka sudah mau atau belum sih? Misalnya, oh kayaknya ada sesuatu nih di diri kita, saya ke psikolog lah. Sebenarnya nggak harus bermasalah kan dirinya, hanya ini untuk ngecek aja begitu kan nggak masalah juga ya, Bu? Iya, iya. Kalau bicara data ini memang belum banyak. Jadi masih kurang dari 40% masyarakat terakses untuk pelayanan jiwa. Jadi masyarakat yang ada gangguan jiwa belum semuanya memeriksakan ke pelayanan kesehatan. Walaupun kita di 121 puskesmas sudah melayani kesehatan jiwa ini. Tapi kurang dari 40% mengakses layanan kesehatan jiwa ini. Oke, padahal kalau ke puskesmas itu gratis ya, Bu ya? Ya, gratis kalau Gratis, ya. memang dia itu masih dalam sepanjang memiliki kartu jaminan ya. Kesehatan ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk diskusi kita yang semakin menarik. Nah, Sobat Sehat, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan, tapi usai video informasi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Ketika tubuh mengalami gangguan seperti demam, batuk, atau nyeri, kita menyadari bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Kita beristirahat, mengonsumsi obat, lalu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Namun, bagaimana jika yang terganggu bukan fisik, melainkan kondisi mental? Saat seseorang mengalami kecemasan berlebih, tekanan emosional, sulit tidur, kehilangan semangat, atau merasa putus asa, seringkali kondisi tersebut tidak segera disadari sebagai masalah kesehatan. Banyak orang memilih untuk diam, bukan karena tidak membutuhkan pertolongan, melainkan karena takut dianggap lemah, berlebihan, atau tidak mampu menghadapi hidup. Padahal, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. UNICEF mencatat, Indonesia memiliki hampir 46 juta remaja dan gangguan kesehatan mental menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar pada kelompok usia ini. Bahkan, bunuh diri kini termasuk dalam 5 penyebab utama kematian remaja di Indonesia. Masih dari data yang sama, sebanyak 1 dari 3 remaja Indonesia
atau sekitar 15,5 juta jiwa dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan profesional. Bahkan hanya sekitar 10,4% remaja dengan depresi yang mencari pertolongan. Kondisi ini diperparah oleh stigma, kurangnya pemahaman, dan kebiasaan menganggap remeh keluhan mental. Akibatnya, banyak remaja memilih memendam masalahnya sendiri hingga berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan berisiko. Karena itu, sudah saatnya kita membangun kepedulian bersama, berhenti menghakimi, mulai mendengarkan, berikan ruang aman bagi siapapun untuk bercerita tanpa rasa takut. Jika Anda, keluarga, atau orang terdekat mengalami keluhan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasikan kepada psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan terdekat. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri dan kehidupan. Mari wujudkan masyarakat yang sehat seutuhnya. Jogja Sehat, Jogja Istimewa. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami dan setelah di segmen sebelumnya kita membahas pentingnya kesehatan jiwa, tentu saja di segmen kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang upaya pencegahan, kemudian juga edukasi serta dukungan layanan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu seperti apa peran pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan dan juga masyarakat dalam menjaga kesehatan mental? Mari kita lanjutkan untuk diskusi kita kali ini. Nah, sebelum ke Bu Tusti, saya mungkin ke Bu Santi terlebih dahulu ya. Ibu, kalau kita ngelihat kan berarti kan sudah banyak kasus yang terjadi begitu ya. Kenapa sih keluarga ini justru bingung dan juga tidak tahu caranya untuk bagaimana mendampingi anggota keluarganya yang mungkin juga terkena gangguan atau kesehatan jiwa ini? Ya, oke. Yang jelas mungkin perlu peningkatan literasi ya. Literasi dari masyarakat. Pertama tentu kita harus mengajarkan pada masyarakat ya untuk bisa mengenali dulu. Pertama itu. Setelah dikenali, kemudian ketika anggota keluarga memang sudah terdiagnosa untuk mengalami gangguan jiwa, satu gangguan jiwa, menjadi salah satu tanggung jawab dari petugas kesehatan untuk menjelaskan bagaimana cara mendampingi. Tapi Mbak Artika, jadi keluarga dengan gangguan jiwa ini memang kita perlu sangat bisa berempati. Ya. Mereka itu bebannya luar biasa, apalagi misalnya menghadapi ini yang belum gangguan jiwa berat ya, yang dia mengalami depresi atau gangguan kecemasan, itu memang up and down kondisinya. Nah, kalau penyakit fisik misalnya diberikan antibiotik, misalnya ya ada infeksi, berikan antibiotik, dia nanti 5 hari sudah sehat atau berkurang gejalanya. Tetapi memang orang dengan gangguan jiwa itu memang up and down kondisinya, dipengaruhi banyak hal. Yang kedua memang tentang ketaatan dalam pengobatan. Oke. Ya, misalnya pasiennya tadi, masyarakat itu taunya penyakit gangguan jiwa itu seperti penyakit infeksi yang lainnya. Ketika sudah nggak ada gejala, kemudian dihentikan pengobatannya. Padahal enggak, Padahal harus tetap dilakukan pengobatan secara rutin sampai dengan dokter itu menetapkan untuk dikurangi atau mungkin dihentikan dan lain sebagainya, itu memang dari dokter. Yeah. Nah, karena kan memang ada masa-masa di mana dosisnya itu bisa optimum gitu ya. Kemudian nanti dokter yang akan nge-adjust lagi ya, menyesuaikan lagi dengan gejala-gejala yang ada. Nah, yang sering menimbulkan masalah itu ketika dia tidak taat, kemudian nanti kambuh lagi. Iya. Padahal kalau kambuh lagi biasanya lebih parah itu, Mbak. Oke. Ya, Tapi itu bisa sembuh nggak sih atau memang nanti akan kambuh lagi? Baik, jadi gangguan jiwa itu juga dilihat dari derajatnya ya. Baik. Jika sudah misalnya diagnosanya skizofrenia, itu memang pasien harus mungkin seumur hidup mengkonsumsi obat, tentu dengan pengawasan, dan juga tidak hanya pengobatan saja. Jadi karena penyebab gangguan jiwa itu biopsikososio Oke.
dan mungkin spiritual, maka penanganannya pun harus komprehensif juga. Tidak hanya pengobatan untuk mengatasi gejala biologisnya atau masalah biologisnya, ada ketidakseimbangan zat kimia yang ada di dalam otak. Sedangkan kalau sosialnya, ya dukungannya adalah sekitar. Nah, itu menjadi tanggung jawab sekitar ya, termasuk kami tenaga kesehatan melatih mereka bisa mandiri, bisa terus bersosialisasi, karena ketika pasien mau bersosialisasi tidak disembunyikan atau dia inklusi ikut di dalam kegiatan, maka itu akan mempercepat. Kemudian juga bagaimana kita cara berkomunikasi dengan dia. Kemudian bagaimana dia juga pendekatan secara spiritual. Itu penting juga yang Itu spiritual pentingnya, ya. karena ketenangan jiwa itu juga menyebabkan proses penyembuhan, penerimaan kita terhadap penyakit kita, ya penyakit gangguan jiwa itu juga mendukung penyembuhan, Mbak. Tapi kan selama ini gini Bu, kalau kita lihat nih kebanyakan kan misalnya kita memiliki masalah stres kayak gitu, Iya. banyak yang curhat di media sosial. Oh, iya. Nah, ini mending di media sosial atau kita mendingan datang ke tenaga profesional? Alangkah baiknya seperti apa ini? Sebenarnya kalau media sosial bertanyanya dengan orang yang Tepat? tepat, Iya. itu nggak masalah, karena itu salah satu media ya yang dimana kita bisa sekarang banyak influencer kesehatan ya, dari psikiater, keperawatan, psikolog, itu banyak ya Bu ya. Tapi ketika media sosial itu kan terbatas ya jarak dan waktunya. Kita menunggu jawaban dia aja lama misalnya. Sehingga kalau hanya sharing-sharing biasa, tentu kadang-kadang yang memberikan atau saran yang diberikan bukan oleh profesional jadi salah-salah. Misalnya dia sedang dalam kondisi tertekan mentalnya atau ingin mengakhiri hidup misalnya ya, kemudian dia curhat di tempat. Nanti dikatakan kamu kurang iman sih, kayak gitu. Malah bikin tambah down tambah lagi. sudah lah jatuh tertimpa tangga, Iya. kejedot pintu misalnya. Iya. Ya, jadi kadang curhat dengan ya memang curhat atau menyampaikan pada orang yang kurang tepat jadi salah. Nah, lebih baik misalnya dengan tenaga profesional. Sekarang di puskesmas juga sudah ada tenaga kesehatan yang khusus untuk kesehatan jiwa, ada psikolog, ada perawat jiwa yang juga sudah terlatih. Kami terlatih bagaimana cara mereka konseling dan lain sebagainya, sehingga saya kira tidak susah kok sebenarnya mengakses pelayanan kesehatan. Gitu. Oke, jadi sobat sehat jangan curhat sembarangan begitu ya. Ya. Memang harus ke profesional. Betul, begitu ya. ya. Oke, baik. Nah, Bu Tusti, ini kan tentu penting ya kolaborasi seperti itu kan, mungkin dari Dinkes, kemudian juga sekolah, keluarga, pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga apa nih yang bisa dilakukan untuk membangun sistem perlindungan kesehatan jiwa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kalau dari pandangan Ibu sendiri? Jadi sebenarnya kita itu untuk memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat itu masih kurang. Oke. Jadi di sisi lain ternyata yang menderita kesehatan jiwa itu seperti gunung es ya. Jadi hanya kelihatan pucuknya aja. Iya. Tapi ternyata setelah kita mendalami dalam suatu dusun atau suatu wilayah itu ternyata banyak. Dan itu kadang-kadang dari pihak keluarga itu menyembunyikan. Karena itu kayak seperti sebuah aib ya. Aib artinya ini ya sudahlah, kalau memang nggak boleh keluar, atau mungkin kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi ada yang dipasung. Iya, kalau ada di berita-berita kayak gitu ya Bu ya. Oke. Artinya ini menjadi konsen kita, menjadi PR kita antara pemerintah daerah, kemudian dengan ikatan perawat jiwa, kemudian dengan teman-teman dinas kesehatan untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada masyarakat lewat sosialisasi. Kemarin pada waktu anggaran kita masih belum dipangkas-pangkas ya. Belum dipangkas-pangkas itu masih ada sedikit lah untuk kita datang ke wilayah yang mana kita men-screening wilayah itu yang mempunyai penderita ODGJ atau kesehatan jiwanya itu agak terganggu, itu kita datang ke sana untuk bisa memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Artinya yang didatangkan itu tidak hanya keluarga, tetapi keluarga, kemudian tokoh masyarakat, kemudian warga masyarakat itu sendiri. Jadi memang komprehensif di situ. Ya. Tetapi semakin ke sini itu kita semakin agak kesulitan dengan keterbatasan anggaran yang disiapkan oleh teman-teman dinas kesehatan. Tapi jangan berkecil hati. Artinya saya sampaikan kepada masyarakat, ada beberapa
pokok-pokok pikiran yang ada di DPRD, yang mana itu melekat kepada anggota dewan, yang mana itu nanti bisa diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, tetapi dengan memakai anggaran aspirasi dari teman-teman dewan. Tantangannya apa sih Bu? Ini kan kayaknya menjadi salah satu hal yang memang sangat penting sekali agar masyarakat itu lebih paham lagi. Jadi nggak ada berita-berita kasus mau bunuh diri. Waktu itu kan juga ada tuh sempat di jembatan mana ternyata. Nah, hal-hal kayak gitu Bu. Sebenarnya tantangannya itu di anggaran. Di anggaran. Karena ya maaf saja, Iya. dulu pada waktu COVID itu kita tidak terlalu artinya dalam melaksanakan kegiatan itu tidak terlalu banyak efisiensi. Kalau ini tuh efisiensinya luar biasa. Dari sudah di efisiensi 50%, 50% tadi disuruh efisiensi 50% lagi. Oke. Ini artinya teman-teman saya di bidang perencanaan, teman-teman dinas kesehatan itu lihat jebreng uangnya itu bagaimana gitu loh. Sampai kadang-kadang teman-teman dinas kesehatan itu malah menitipkan, Bu di sana itu ada kasus kayak gini, besok Ibu ke sana ya pakai aspirasinya Ibu gitu. Kasihan masyarakatnya. Jadi teman-teman dari dinas yang memberitahu, di sana ada kasus seperti ini. Atau misalnya ada kasus itu nanti dibuatkan anggaran yang tahun berikutnya. Untuk tahun ini tidak bisa karena sesuai dengan skema penganggaran itu dan tidak boleh langsung ini ada kasus kemudian diselesaikan, nggak harus nunggu 1 tahun lagi. Iya, oke. Tapi ya, walaupun juga sedang mengencangkan ikat pinggang atas keterbatasan anggaran ini, tetap ya Bu ya, segala sesuatunya harus tetap dekat dengan masyarakat ya Ibu. Betul. Kemudian di sisi lain, kelurahan itu kan sebagai sektor penggerak ya. Iya. Artinya dia adalah semacam detektor dini dari setiap kejadian atau setiap kasus yang ada di wilayah itu. Itu juga mengalami keterbatasan juga. Jadi di sisi lain kita itu bekerja sama dengan kelurahan juga, aduh gimana ya Bu? Iya. Di sisi lain dana desa juga di efisiensi. Yang dulu sampai 2 miliar, sekarang efisiensinya mencapai 373. Nomor horor itu, 373. Iya. Setiap kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta itu mengalami seperti itu. Jadi saya kalau ketemu Pak Lurah, ketemu Bu Lurah, itu Bu ini gimana ya? Artinya mereka itu mau melaksanakan tupoksi sebagai kepala wilayah dengan standar pelayanan minimal aja masih kurang bisa mumpuni, kurang bisa maksimal, apalagi dengan efisiensi yang sedemikian. Oke, baik. Nah, Bu Ana ini gimana Bu? Mungkin di tengah-tengah keterbatasan anggaran ini kemudian juga bisa nih pengembangan pemberdayaan masyarakat sehat sebagai laboratorium pelatihan itu bisa tidak dilakukan tetap? Ya, Balai Pelatihan Kesehatan ya. Jadi Dinas Kesehatan mempunyai UPTD, Balai Pelatihan Kesehatan. Jadi yang bertugas memiliki tusi meningkatkan kompetensi bagi tenaga medis, tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan laboratorium kesehatan jiwa di masyarakat. Kita baru satu yang kami kembangkan bekerja sama dengan IPKJI di Berbah. Karena memang di sana kasusnya banyak. Oke. Jadi kemudian bagaimana pemerintah desa, pemerintah kecamatan mendukung bagaimana orang-orang yang memiliki gangguan jiwa setelah diobati di rumah sakit kemudian sudah stabil istilahnya, sudah kembali ke masyarakat, ini mendukung masyarakatnya. Jadi keluarga mendukung, masyarakat mendukung, pemerintahan juga mendukung. Nah, salah satu yang terbaik, jadi pemerintah desa itu menitipkan orang-orang yang gangguan jiwa sudah stabil ini di suatu tempat usaha di pabrik. Jadi bekerja sama dengan pihak pabrik untuk bisa menerima mereka yang sudah stabil. Jadi dan ditempatkannya pun tidak yang seperti yang resiko tinggi, tapi tempatkan suatu tempat yang memang dia bisa berkreasi. Jadi dia diterima di keluarga, diterima di masyarakat dan diterima di tempat kerja. Jadi artinya itu kondisinya sudah sehat begitu Bu? Sehat secara stabil ya, Stabil ya, stabil oke. ya. Jadi memang harapannya kalau sudah stabil itu diberi dukungan sehingga dia bisa kembali ke ya nggak normal 100% ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia kembali ke masyarakat tapi masyarakat tidak mendukung, masih memberikan stigma, ini kambuh lagi. Jadi yang sudah di rumah sakit, sudah dirawat, sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan sudah stabil, kembali masyarakat di stigma, balik lagi akhirnya. Ini yang menjadi permasalahan stigma negatif yang ada di masyarakat. Tapi efektif tidak Bu itu dilakukan? Saya rasa
efektif ya. Ini kan baru satu yang Iya. kami kembangkan. Nanti kalau ini sudah baik, nanti akan kita kembangkan di wilayah lain. Jadi kan kami melakukan pelatihan, namanya CMHM ya, bekerja sama dengan IPKJI. Jadi perawat-perawat yang ada di seluruh puskesmas yang ada di DIY kita latih. Kemudian ini sebagai laboratorium tempat mengimplementasikan hasil pelatihannya. Jadi di sana, kemudian bagaimana di sana bekerja sama dengan TPKJM. Jadi istilahnya kalau dalam kesehatan jiwa kita ada tim lintas sektor ya. Jadi bekerja sama dengan Polsek, pemerintah desa, kecamatan, kemudian Babinsa. Jadi mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang ada di sana. Tetap ada kolaborasi yang dilakukan Iya, begitu ya Bu. karena ya? mengingat tadi yang katakan oleh Ibu Dewan bahwa keterbatasan anggaran, tapi dengan betul. keterbatasan anggaran ini kita tidak berhenti untuk bekerja, tetapi bagaimana mencari strategi untuk bisa agar program tetap jalan. Jadi dengan kerjasama lintas sektor seperti itu. Oke, baik. Kita pengen tahu juga nih, Bu Santi juga, bagaimana perawat ini juga mampu mendampingi para pasien nih, bukan hanya secara medis, tapi juga secara emosional. Yang mungkin mereka lakukan itu seperti apa? Ya, jadi perawat itu kita paradigmanya nih Mbak, itu kita membantu untuk proses pemulihan, baik itu secara biologis, psikologis, sosial. Jadi yang kita lakukan ya memang melihat mereka gejala, kan gejalanya pasien walaupun satu diagnosa itu gejala yang terjadi beda-beda. Iya. Misalnya pasien dengan dia mengisolasi sosial, jadi dia tidak mau bergaul dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan introvert nggak sih? Atau berbeda? Beda. Oh, beda. Beda. Oke. Isolasi sosial itu memang ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian apa yang diajarkan adalah kita melatih mereka untuk memulai. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa itu ada di mana kondisinya itu mengalami penurunan fungsi dari fungsi kognitif, fungsi sosial, yang tadinya misalnya mandi bisa sendiri. Iya. Bisa memulai pembicaraan. Pada orang dengan gangguan jiwa karena ada proses kimiawi di otak, dia jadi tidak mampu untuk memulai pembicaraan atau bisa menikmati suatu hubungan. Iya. Maka kita selain juga memberikan pengobatan, tetapi kita juga memberikan bagaimana sih cara mereka untuk memulai dari nol lagi. Wow. Jadi kita ajarkan bagaimana misalnya kalau ketemu orang apa yang dilakukan, kita contohkan dulu Mbak Artika. Ya, assalamualaikum, nama saya ini, kamu hobinya apa? Itu nanti mereka mencoba ke kita. Hal-hal seperti itu juga diajarkan, Bu? Diajarkan. Oke. Di rumah sakit jiwa, di pelayanan kesehatan, walaupun itu di puskesmas sekalipun, kita kan kalau puskesmas itu kan hospital without wall ya. Jadi ya kalau pasien tidak mengalami tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, kan dia tidak terindikasi untuk dirawat inap sekarang itu. Sehingga kita juga mengajarkan mereka cukup aman di masyarakat, kemudian kita ajarkan. Bagaimana kalau pasien tidak bisa mandi? Nah, kita ajarkan bagaimana dia memulai mandi. Mandi wah segede kok diajari mandi. Pasien dengan gangguan jiwa berat itu nggak bisa mandi, Mbak. Wow. Sehingga tidak ada obat yang bisa membuat orang mandi, sehingga perawat di situ ambil peran, kita ajarkan bagaimana memulai mandi. Kalau mandi alatnya apa aja, kita ajarkan iki ya, ini ya. Kemudian coba sekarang guyur badannya. Kita sampai begitu, Mbak. Dan harus benar-benar sabar Iya, dong itu, kita Bu, turun ya? ke bawah, kita ajarkan. Tadi salah satu materi yang kita ajarkan bersama Bapelkes tadi adalah cara membuat mereka mau mandi. Kita terjun langsung ke masyarakat, kita ketemu dengan pasien yang punya gejala seperti itu, kita ajarkan mereka untuk terjun langsung latihan di masyarakat. Itu semacam pelatihan begitu? Pelatihan. Berapa lama dilakukan, Bu? Selama 5 hari ya Bu, 5 hari. Kita latihan di lab dulu, Ya. di Bapelkes, kemudian kita terjun ke lapangan. Dan itu memang membutuhkan passion ya. Jadi orang-orang yang di keperawatan jiwa itu memang harus orang-orang yang memang telaten, ya dia mempunyai passion mau menolong. Semua perawat juga punya fungsi masing-masing. Nah, kita di seminar jiwa itu kita mempunyai peran itu. Demikian juga dengan halusinasi. Bagaimana dia kalau dengar suara-suara apa yang harus dilakukan? Karena suara-suara itu kadang-kadang menyuruh seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang tadi misalnya kamu terjun aja, nggak apa-apa. Oke, ada ya semacam itu. Ada. Oke, nanti kita lanjutkan Iya. kembali ya. Kita masih punya satu segmen lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Discuss.
ketika tubuh mengalami gangguan seperti demam, batuk, atau nyeri, kita menyadari bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Kita beristirahat, mengonsumsi obat, lalu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Namun, bagaimana jika yang terganggu bukan fisik, melainkan kondisi mental? Saat seseorang mengalami kecemasan berlebih, tekanan emosional, sulit tidur, kehilangan semangat, atau merasa putus asa, seringkali kondisi tersebut tidak segera disadari sebagai masalah kesehatan. Banyak orang memilih untuk diam, bukan karena tidak membutuhkan pertolongan, melainkan karena takut dianggap lemah, berlebihan, atau tidak mampu menghadapi hidup. Padahal, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. UNICEF mencatat, Indonesia memiliki hampir 46 juta remaja dan gangguan kesehatan mental menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar pada kelompok usia ini. Bahkan, bunuh diri kini termasuk dalam 5 penyebab utama kematian remaja di Indonesia. Masih dari data yang sama, sebanyak 1 dari 3 remaja Indonesia atau sekitar 15,5 juta jiwa dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan profesional. Bahkan hanya sekitar 10,4% remaja dengan depresi yang mencari pertolongan. Kondisi ini diperparah oleh stigma, kurangnya pemahaman, dan kebiasaan menganggap remeh keluhan mental. Akibatnya, banyak remaja memilih memendam masalahnya sendiri hingga berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan berisiko. Karena itu, sudah saatnya kita membangun kepedulian bersama, berhenti menghakimi, mulai mendengarkan, berikan ruang aman bagi siapapun untuk bercerita tanpa rasa takut. Jika Anda, keluarga, atau orang terdekat mengalami keluhan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konsultasikan kepada psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan terdekat. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri dan kehidupan. Mari wujudkan masyarakat yang sehat seutuhnya. Jogja Sehat, Jogja Istimewa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Discuss dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Saya kembali ke Bu Tusti. Ibu, kalau Ibu sendiri melihat untuk pelayanan atau layanan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri saat ini seperti apa sih? Sudah cukupkah atau harus ada yang diperbaiki, ditambah atau bagaimana? Jadi ya ini kita bicara yang sudah pernah saya alami ya, membantu orang. Artinya alhamdulillah kolaborasi antara puskesmas dengan rumah sakit pusat Gracia. Nah, itu sangat baik. Artinya kemarin tuh ada salah satu pasien ya. Pasiennya itu pokoknya genteng-genteng rumah itu dirusak semua. Oh, ada Bu. Dilempar ke rumah tetangga. Jadi itu kan sangat merugikan ya. Kemudian kita menghubungi teman-teman di Gracia dan alhamdulillah itu sudah di-drop pakai ambulan, dirujuk kemudian sampai ke puskesmas yang bersangkutan. Misalnya di wilayah Bantul ya puskesmas Bantul ikut mengevakuasi termasuk teman-teman relawan yang lain karena ya memang usia produktif itu pasiennya. Jadi memang alhamdulillah sepertinya ada perbaikan. Tetapi kemudian saya juga nitip pesan kepada teman-teman yang di dinas kesehatan, di puskesmas maupun di Gracia. Misalnya ini masyarakat awam ya tetap harus dilayani dengan baik. Artinya seperti melayani kalau memang ada yang memediasi. Kebetulan saya memediasi ya Bu. Artinya tidak ada diskriminasi gitu loh. Siapa yang calling ke teman-teman Gracia, kemudian siapa yang ke puskesmas. Artinya siapapun yang membutuhkan tetap harus
dilayani dengan baik. Seperti itu. Jadi melayani tanpa diskriminasi. Melayani tanpa diskriminasi. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Ana. Bu Ana, ini kalau kita lihat kan kolaborasi ini juga sudah dilakukan seperti itu. Nah, memungkinkan tidak sih misalnya kolaborasi ini juga dilakukan untuk para generasi muda bersama dengan generasi muda, kemudian bersama dengan teman-teman komunitas, itu bisa nggak dilakukan kayak gitu? Ya, sangat mungkin. Karena tadi keterbatasan anggaran, kegiatan terus jalan, kita harus banyak kolaborasi. Apalagi ini dengan kampus atau Karang Taruna. Kemarin tuh sempat ada ngomong-ngomong dengan kampus, jadi senatnya yang menyampaikan BEM-nya, gimana Bu kalau ada screening di awal untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Kemudian di tengah misalnya di semester 4 di screening lagi. Betul, betul. Untuk mendeteksi orang-orang yang ada ke arah sana, ya, risiko tinggi itu gangguan jiwa. Karena mengingat di kampus tuh awal pasti biasanya sehat semua, tapi karena di tengah-tengah pasti ada tekanan belajar, kemudian tekanan misalnya keuangan atau tekanan-tekanan lain sehingga mereka depresi atau hal yang lain. Itu salah satunya yang mereka pernah menyampaikan ke kami. Nah, ini sudah kami baca dan kami nanti ada kayak seperti Rumah Sakit Gracia juga membuat desa siaga sehat jiwa dikembangkan itu. Nah, IPKJI juga membuat desa siaga sehat jiwa. Nah, ini juga membuat kampung, kemudian kalau mahasiswa-mahasiswa itu bekerja sama tadi dengan kampus Karang Taruna. Ini memang peluang yang besar. Kemudian juga dengan sekolah. Bagaimana sekolah juga kan juga penting. Jadi salah satu dengan adanya terapi psikologi P3LP. Pertolongan pertama pada luka psikologis. Oh, itu bisa terjadi di anak juga? Ada, Pak. Ada. Oke. Dan kami juga melakukan sosialisasi untuk terapi itu. Jadi ini bisa dikerjakan oleh guru, oleh kampus, karena ini sifatnya screening. Jadi kalau sudah tidak bisa di sana, kemudian dirujuk ke puskesmas atau klinik. Kalau nggak bisa lagi nanti dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Oke, mungkin dari Bu Santi juga bisa menambahkan Ibu. Ini kan kayaknya hal yang memang segera cepat untuk diatasi begitu. Apalagi juga anak-anak sekarang kan juga, mohon maaf nih berita-berita ada anak yang membunuh siapa. Nah ini sudah sinyal merah untuk kesehatan jiwa di Indonesia. Silakan Ibu. Ya, jadi di tingkat dari mulai TK ya, dari TK sampai dengan perguruan tinggi sebenarnya kita juga sudah punya buku panduan dari Kementerian Kesehatan bahwa ada P3LP tadi. P3LP itu adalah pertolongan pertama pada luka psikologis dan itu diajarkan oleh siapa saja, semua orang boleh belajar karena itu bentuknya adalah volunteer, semua volunteer bisa, baik itu orang tua, kemudian dosen misalnya ya, guru gitu, mengasuh itu bisa men-screening dari awal. Kemudian bagaimana caranya ketika sudah terdeteksi apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu Mbak Artika. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Tadi yang kendala biaya memang iya ya. Tadi yang disampaikan memang keadaannya memang begitu ya Bu ya. Tetapi kita tidak boleh kemudian berhenti. Kita manfaatkan semua lini. Jadi TPKJM itu sudah ada di Indonesia, ada di Jogja sudah ada TPKJM mulai dari provinsi maupun ke kabupaten. Semua kabupaten, terutama Bantul Bu, Bantul itu sudah semua kecamatan punya TPKJM. Jadi tim pelaksana kegiatan jiwa masyarakat di situ anggotanya bisa siapa saja. Jadi permasalahan kesehatan jiwa itu tidak hanya permasalahan Departemen atau Kementerian Kesehatan atau tenaga kesehatan. Kami sangat berkeinginan semua dari lintas sektor, dari sektor misalnya dari sekolah, dari semua bahkan dari unsur media itu juga ikut terlibat ya. Seperti misalnya Mbak, mohon maaf waktu kita Perda itu juga sudah membahas juga ya tentang bagaimana peran media sosial di dalam memberitakan tentang kejadian misalnya bunuh diri gitu. Itu sudah ada, sebenarnya kita ada rambu-rambunya bagaimana, nggak perlu dijelaskan misalnya secara detail cara-caranya karena itu bisa men-trigger. Bisa men-trigger orang yang sudah punya perasaan itu untuk mengikuti.
Oh, caranya begini. Caranya begini, begitu. Sehingga ketika tidak hanya identitasnya saja yang disembunyikan, tetapi juga bagaimana caranya. Cukup kejadian aja untuk menjadi awareness bagi kita semua. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana agar kita ini sendiri bahagia, kemudian terhindar dari gangguan Ya, kesehatan jiwa? itu paling murah sebenarnya. Karena tindakan preventif kan lebih pertama ya dengan pendekatan misalnya bahwa merasa cukup. Oke, bersyukur ya, Bu. Bersyukur Oke, ya. betul. Jadi tadi perannya para pemuka agama itu untuk juga bisa berperan di sini. Bahwa agama itu kan tidak hanya perintah-perintah saja, tapi juga isinya misalnya ya bagaimana cara untuk membuat lebih nyaman, lebih tenang di dalam menghadapi kehidupan gitu misalnya ya. Kemudian kita yaitu bersyukur, ikhlas. Memang cukup mudah diucapkan, tetapi sulit untuk Karena memang bahagia itu sebenarnya kita sendiri yang harus menciptakan begitu ya. Sebenarnya memang keistimewaan Jogja juga menjadi bagus ini Mbak, karena Jogja kan terkenal dengan Trimo in Pandum. Iya. Nah itu juga mungkin bisa pendekatannya dari segi culture ya, itu juga bagus. Trimo in Sumeleh, dengan Pandum ya. Baik, dan tentunya lingkungan sekitar juga harus mendukung seperti itu ya. Iya, Oke, baik. Bu Santi, Bu Tusti, kemudian Bu Ana, ini juga waktunya sudah sangat terbatas. Nah, seperti biasa di akhir acara kita ada closing statement terlebih dahulu. Ada yang mungkin ingin disampaikan untuk Sobat Sehat? Monggo silakan dari Bu Ana terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tika. Jadi kesehatan jiwa ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia maupun di Yogyakarta. Kemudian juga kita butuh kerjasama. Jangan sampai ini menjadi masalah lagi. Kerjasama dengan lintas sektor, kerjasama dengan DPRD untuk regulasi, kemudian dengan kampus, bagaimana juga bisa men-screening kesehatan jiwa. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu tidak memberikan stigma negatif bagi para orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Jadi dengan kita memberikan stigma positif, mereka akan menjadi produktif. Sehingga amanat Undang-Undang 17 tahun 2023 semua bisa sehat, bisa produktif. Dan juga Dinas Kesehatan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyiapkan bahwa semua puskesmas sudah bisa melayani orang dengan gangguan jiwa, dan juga semua rumah sakit RSUD dan juga rumah sakit Gracia menerima layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Silakan Bu Tusti. Closingnya singkat saja. Jangan mencari bahagia kemana-mana, karena bahagia tempatnya ada di hati kita. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Tusti. Bu Shanti silakan. Ya, karena kami dari IPKJI kita ingin menyampaikan bahwa mari teman-teman dari kesehatan apapun gitu untuk peduli tentang masalah kesehatan jiwa, karena tugas untuk mendeteksi kemudian mengedukasi tentang kesehatan jiwa itu tidak hanya tugasnya dari perawat jiwa saja, tetapi juga semua tenaga kesehatan di bidang apapun. Nah, karena itu penting sehingga kita bisa membantu sepenuhnya dengan hati, membantu mereka itu. Kalau kami IPKJ itu punya prinsip care with hand, heart, and head. Oke. Ya, care with hand itu tangan, ya. Kemudian head itu kepala, dengan tentunya dengan kemampuan kita secara kognitif, kemudian dengan hati. Ya, dengan hati. Jadi mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Santi, Bu Tusti, dan juga Bu Ana. Pokoknya selalu bahagia dan kita tetap menebar energi positif untuk sesama kita yang ada di sini. Baik. Dan tentunya Sobat Sehat, semoga setelah perbincangan hari ini kita semakin memahami bagaimana kesehatan jiwa ini merupakan bagian yang sangat penting dari kesehatan secara menyeluruh. Dan tentu saja menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui diskusi hari ini kita belajar bahwa masalah kesehatan jiwa bisa dialami oleh siapa saja, dan dukungan keluarga, lingkungan, serta keberanian untuk mencari bantuan profesional menjadi langkah yang sangat penting dalam proses pemulihan dan juga pencegahan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan, mengurangi stigma negatif yang ada di masyarakat, serta mendorong kita
semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung program ini dengan like dan share agar semakin banyak masyarakat, khususnya warga daerah istimewa Yogyakarta yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan akhir kata, sampai jumpa kembali di Diskusi Kesehatan, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.